فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di muka surat 91 masih terkait dengan saudari-saudari Kana. Sekarang masuk ke Ar-Rabi yang keempat, Adha, yaitu masuk di waktu duha. Wa huwa yufid, lafadz adha yudhi, memberikan faedah ittisafal ismi bil khabar. Isimnya memiliki sifat yang ditunjukkan oleh khobarnya itu fid duha, di waktu duha. Nahwu contohnya apa? Adhat tabibu mujtahidan. Si dokter itu bersungguh-sungguh di waktu duha. Mungkin ada penyakit yang agak susah dideteksi misalkan. Kerjanya sama. Bukan kerja tabib ya, tapi kerja lafadz adha ini. Apa itu? Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Lihat ini, i'rabuhu adha fi'lun madin nasikh. Mabniyun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. At-tabibu ismu adha marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Mujtahidan sebagai khabar adha mansub, isim marfu', khabarnya mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Kemudian langsung aja yang berikutnya, al-khamis yang kelima, dhalla. Contoh adha dalam Quran kita ada enggak ya? Ana belum menemukan, jadi ya sudah buat contoh sendiri untuk yang adha. Baik. Bang, dalam hadis ada itu bang, Idul Fitri wa Idul Adha, kan itu pembahasannya. Itu adha, al-adha itu isim. Sementara yang kita bahas sekarang adalah fi'il madhi yang nasikh. Baik. Al-khamis dhalla. Dhalla yaitu sepanjang hari. Nah, diperhatikan baik-baik makna dhalla. Wa huwa yufid ittisafal ismi bil khabar fi jami'in nahar. Di sepanjang hari. Kita buat istilah hari ya, tapi ya sepanjang siang aja. Sepanjang siang dari pagi hingga petang dikatakan jami'in nahar. Jadi sepanjang hari orang itu begitu gimana? Lihat kalimatnya. Nahwu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, dhalla wajhuhu muswadda. Iya, sepanjang hari wajahnya itu menghitam. Bukan aswad ya, tapi muswadda, yaitu menghitam sedikit demi sedikit. Yaitu apa? Saking marahnya. Marah karena punya anak perempuan. Ini masa jahiliyah. I'rabuhu dhalla ya, sepanjang, boleh diartikan sepanjang hari. Mau dibuat istilah sepanjang siang pun tak mengapa. Dhalla fi'lun madin nasikh mabniyun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Wajhu dhalla wajhu ismu dhalla marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf wal ha dhamirun barizun muttasil mabniyun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Muswadda khabaru dhalla mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Baik. Kalau dibuat contoh, sepanjang hari matanya menangis. Nah, siapa yang boleh membantu buat contoh? Matanya menangis. Nah, karena ain itu, ain ada 3 atau 4? 2. Nah, berarti apa? Kalau pasangan itu dia jadi mu'annas, berarti bukan dhalla tapi zollat. Zollat ainuhu, bukan sedih, menangis. Kan dia perempuan, mata itu, sehingga
Kalau perempuan berarti bukan yabki tapi tabki, boleh. Hanya saja kalau tabki i'rabnya nanti fi mahal ya, fi mahali nasbin. Kalau kita ingin lebih ringkas, i'rabnya khobarnya berupa mansub berarti apa? Zolat ainuhu ya bakiyah. Zolat ainuhu bakiyah. Matanya itu menangis sepanjang siang misalkan atau sepanjang hari. Baik. Kemudian masuk ke muka surat berikutnya, as-sadis yang keenam, bata, bermalam atau di waktu malam. Wa huwa yufid, lafadz bata yabitu, memberikan faedah ittisafal ismi, isimnya memiliki sifat bil khobar seperti yang ditunjukkan di dalam khobarnya, fil bayat, bukan fil buyut ya, fil buyut sih di rumah. Tapi fil bayat, fil lail, di malam hari. Bayatau wahum naimun, di waktu malam, dalam keadaan mereka tidur. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang dari kalian tak tahu di mana tangannya bermalam. Itu bata, bermalam. Contoh kalimatnya, nahwu, batat Aisyatu masruratan. I'rabuhu, batat fi'lun madin, nasikh. Cepat aja biar tak tertinggal. Mabniun alal fath la mahalla lahu minal i'rab wa ta alamatu ta'nis. Jadi ingat dulu ada teman senior cerita di zaman Syekh Mukbil. Biasa Syekh Mukbil sering nyuruh orang berdiri untuk apa? Jawab soal. Sering soalnya i'rab. Atau terkadang penyakit hadis apa? Ada satu orang yang memang pemalas dia. Disuruh berdiri, ditanya tak mampu jawab. Langsung saya mobil bilang, surah. Apa itu? Bilang apa? Ukhruj, keluar. Nah, dia jalan keluar, malas, jalan keluar pelan-pelan. Saya mobil bilang, surah. Langsung dia jatuh. Disuruh cepat malah jatuh, baru lari keluar. Takut orang-orang. Ya ini tambahan cerita aja. Toyib. Batat fi'lun madin nasikh mabniyun alal fath la mahalla lahu minal i'rab wa ta alamatu ta'nis. Aisyatu ismu batat marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Wa masrurah khabaru batat mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Jelas tak marbutah menunjukkan ta'nis ya. Kemudian asabi yang ketujuh dari teman-teman saudari, saudari kana yaitu soro yaitu jadilah, menjadi. Cepat ini ya apalah, ya paham insyaallah. Baik. Wa huwa yufid tahawul alismi, tahawul yaitu berpindahnya atau berubah. Tahawul itu berubah atau berpindah. Isimnya itu berpindah min halatihi ilal halati, dari halah keadaan dia, ilal halah ke keadaan allati dalla alaihal khobar, yang ditunjukkan oleh khobar. Jadi untuk soro maknanya lain. Kalau yang tadi kan seakan-akan terkait dengan waktu. Untuk yang soro tidak terkait dengan waktu, tapi menunjukkan apa? Tahawul, perpindahan atau perubahan. Nahwu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sara dhillul jidari mislahu." Sehingga jadilah bayang-bayang dinding itu semisal dengannya. Ini terkait dengan apa ya? Ahmad, terkait dengan apa ini? Bayang-bayang dinding sama panjangnya. Terkait dengan apa kira-kira? Masuk waktu asar, akhir waktu duhur. Ini riwayat Muslim dari hadis Aisyah. I'rabuhu sara fi'lun madin nasikh mabniyun alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Dhalla dhillu, salah baca ya. Dhillu ismu sara, bayang-bayang ya. Marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Al-jidari mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu isim mufrad. Tayyib, misla
Khobar sara mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Wal ha mislahu. Dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'alal fath la mahalla lahu. Salah. Sampai mana tadi? Tayyib, mabniyun 'alal dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baca ini pikiran ke jumlah buku yang tersisa. Tayyib. As-samin, sebentar. Dalam Quran ada enggak ya istilah soro yasiru yang boleh jadi contoh? Karena waktu lalu tak jumpa, jadi ya cari dalam hadis. Barangkali ada yang nemukan, bagus. As-samin yang ke-8, laisa. Kalau laisa insya Allah ada beberapa dalam Quran ya. Dalam hadis juga. Cuma seringnya khobarnya berupa apa? Ada ba. Laisa syadidu bisura'ah. Baik. Seringnya. Sementara yang kita cari yang memudahkan anak-anak baru. Apa istilahnya yang belum lama belajar nahwu istilahnya. Yang tanpa ada ba. Yang mudah difahami. Laisa wa huwa yufid nafyal khobar fil isim anil ismi. Istilah laisa adalah menafikan khobar dari isim tadi. Bukan berarti tak ada khobar, tapi untuk menunjukkan makna atau sifat yang ditampilkan dalam khobar itu tak ada di dalam isim tersebut. Fi waqtil hal, di masa itu. Nahwu qaulillahi ta'ala, fi waqtil hal yaitu masa sekarang. Seperti firman Allah Ta'ala, laisu sawa'a. Mereka itu tidak sama. Ya, ahli kitab lain-lain keadaannya. Tapi yang tidak beriman ya kafir. I'rabuhu laisu fi'lun madin nasikh mabniun 'ala dhamm. Kenapa? Litisalihi biwawil jamaah. Wa wawul jamaah dhamirun barizun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in ismu laisa. Wal alif laisu fariqah. Kemudian sawaan khabaru laisa mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Kita tambah satu lagi. Atas yang ke-9. Kalau dalam Quran ada yang boleh jumpa dengan mudah selain ini laisu sawaan, misalkan apa? Siapa yang jumpa? Kalau tak kita lanjutkan. Atas yang ke-9 mazala, yaitu senantiasa. Maknanya jelas nafiyah. Mazala artinya terus menerus atau senantiasa. Tadullu ala mulazamatil khabari lilisim. Menunjukkan khabarnya terus menerus ada di dalam ada pada isimnya itu. Hasbama sesuai, hasbama artinya sesuai. Hasbama yaqtadihil hal, sesuai dengan yang dituntut oleh keadaan. Nahwu contohnya kalimat mazala Ibrahimu hanifan. Senantiasa Ibrahim itu lurus. Aywa, mazala Ibrahimu hanifan. Oh ya? Yaqtadi menuntut. Yaqtadihil hal yang dituntut oleh keadaan. Kita lihat i'rabnya ma harfu nafyin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kalau ada salah cetak anak kasih tahu ya. Ini seringkali tak sedar ada kesalahan-kesalahan. Baik. Zala fi'lun madin nasikh mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Ibrahimu ismu mazala. Bukan hanya ismu zala tapi ini satu kesatuan ya mazala. Boleh juga lam yazal, la tazalu. Tapi memang satu kesatuan antara nafi dengan fi'ilnya. Baik. Marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Hanifan khabar mazala. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu isim mufrad. Kenapa tak pakai yang dalam hadis itu? Karena kalimat dalam hadis ada aja ya. Dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari maziltum hahuna atau apa itu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Cuma waktu itu rasanya ini terlalu panjang terutama untuk anak-anak baru. Anak-anak yang baru belajar nahwu, kasihan terlalu panjang repot. Atau maziltum hahuna. Hahuna nanti i'rabnya mungkin agak repot untuk mereka. Ya sudah kita buat sendiri yang penting paham. Baik, ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kenapa? Mulazamah terus menerus, yaitu setia. Kadang mulazamah artinya setia, terus menerus. Terus menerus, khobarnya ada di dalam isim tadi. Oh ya, kita ambil waktu sedikit untuk